nih TK ini kan anak usia dini kan bermain. Dengan bermain, dengan bercerita, dengan bernyanyi, itu otomatis anak-anak usia dini ini nih bisa memahami dengan cepat. Produknya Allah tidak ada yang tidak sempurna. Semua sempurna. Apalagi Allah Maha Pencipta menciptakan manusia dengan kesempurnaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nuja, selamat datang di podcast Nurul Jadid, cerdas berintegritas. Dengan saya Elvianti Putri Liviana sebagai host podcast hari ini dan partner saya Fitri Fadila sebagai host pendamping yang akan menemani kalian semua dalam beberapa waktu ke depan. Nah, kelihatannya kita kedatangan seseorang yang sangat energik, mengembara banget. Siapa gitu itu Kak? Dia itu guru TK di Nurul Jadid ini nih. Ya Ibu, Boleh. guru TK, boleh perkenalkan diri dulu? Boleh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu adalah Komaria SPD Aud. Ibu bergabung di TK Islam Nurul Jadid pada tahun 2003. Udah lama ya? Aduh, lama sekali tuh mengabdi untuk Nurul Jadid. Ada loh anak ibu tuh yang sudah jadi dokter, sudah jadi insinyur. Nah, pokoknya banyak pengalaman. Pasti bangga banget. Sangat sekali. Ada tanya? Oh ya Bu, di sini dalam sesi ini boleh nggak kami nanya-nanya dikit aja gitu, mengepas-ngepas gitu. Boleh. Jadi pertanyaan pertama tuh, Ibu ini boleh nggak menjelaskan apa itu peran guru TK dalam menanamkan nilai agama sama moral itu kepada anak-anak yang usianya masih dini? Kalau menurut saya selaku guru TK, apalagi anak usia dini, perannya dalam menanamkan nilai-nilai agama adalah kita sebagai fasilitator, istilahnya sebagai penyambung. Kita ini, apalagi kita di TK Islam ya, yang notabene kita harus benar-benar difokuskan untuk menanamkan nilai-nilai agama. Terutama saya contohnya yaitu kalau datang memberi salam, terus sholat, terus banyak sih kayaknya sih ya, terutama dalam hal kita bersedekah. Itu yang utama, bersedekah. Secara dini kita menanamkan nilai-nilai kebersamaan, empati terhadap yang lainnya yang susah. Ya, itu aja sih kayaknya. Kan tadi ada Ibu ngebahas tentang nilai agama tuh ya kan. Menurut Ibu nilai agama sama moral yang sangat penting diberikan untuk anak TK itu kenapa gitu loh, penting gitu dikasih ke mereka? Oh iya, karena nanti setelah mereka sudah memahami itu nilai-nilai agama, bukannya hari ini saja yang kita tanamkan mengenai nilai-nilai agama. Nanti akan terasa setelah anak-anak itu mengerti apa sih itu nilai-nilai agama yang sudah diterapkan di TK. Apalagi anak-anak sekarang nih gadget ya, gadget yang otomatis ya, apalagi kurikulum merdeka juga ya, pendalaman pembelajarannya tidak seperti dulu ya. Kalau dulu kan kita tidak pandai ngaji kan, gitu ya kan. Karena ibu mengalami itu juga. Kalau sekarang kita untuk menanamkan nilai-nilai agama secara mendalam, pendekatan, secara pendekatan lah terutama ya. Dan lagi juga untuk orang tua juga harus ada sinergi dengan kita, karena faktor yang utama biasanya kalau anak-anak usia dini itu nilai-nilai agamanya ini dimulai dari rumah.
Kalau dari rumahnya anak-anak kita dibebankan nih di sekolah nih, dibebankan di sekolah kita, istilahnya di TK ya, kayaknya kurang efektif kalau tidak ada kerjasama antara lembaga, guru dan orang tua dan keluarga ya, terutama ya, terutama seorang ibu. Itu penting karena anak usia dini ini lebih dekat, cenderung ke ibu ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada yang lebih dekat dengan ke ayah ya. Kayaknya yang kalau dekat, yang pengalaman yang sudah kita jalani ini, yang dekat dengan ayah tuh sepertinya anak perempuan. Karena kan apa ya, cinta pertama. Betul. Gitu. Cinta pertama anak perempuan adalah di ayah. Tapi tidak menutup kemungkinan pendidikan nilai-nilai agama ini ya banyak juga sih yang didapat dari sekolah, tidak dari rumah. Ada berapa persennya yang didapat dari rumah. Ini loh Bu, maaf Bu, sejak anak saya di sekolah di TK Nurul Jadid, anak saya udah pandai baca ini loh, sudah pandai sholat, sudah pandai gini. Padahal di rumah tidak diajarin. Nah, seperti itu ya. Jadi lebih banyak hal positif yang didapat. Betul. Gitu. Nah, ngomong-ngomong soal nilai moral sama agama, buat anak TK ini nilai moral apa yang menjadi fokus utama untuk diajarkan ke anak yang masih usia dini gitu? Untuk moralnya yaitu bersikap. Sikap jujur, tidak sombong, tidak egois. Itu sudah termasuk moral yang kita tanamkan. Anak-anak ibu, coba dengarkan ibu. Kalau kita hidup ini tidak boleh kita sombong, karena di bawah masih ada anak-anak ibu, kawan-kawan kita yang lebih susah. Terus rasa empatinya kita tumbuhkan lagi. Yang penting ya rasa empati, rasa tidak sombong, tidak jujur juga. Nah, seperti itu. Oh iya Bu, ngomong-ngomong tuh kan nilai agama tuh kan kadang yang paling susah dimasukin kan ke anak, karena kan yang mereka tuh keras. Betul. Aku nggak mau empati, aku nggak mau ini, nggak mau berbagi, nggak mau punya egois punya gitu aku, gitu kan. Uh. Itu tuh gimana sih cara ibu ngasih ke mereka biar mereka tuh mudah untuk ngemahamin nilai agama itu tuh? Oh gitu, kita ajak bermain. Kita ajak bermain. Karena kan ini TK ini kan anak usia dini kan bermain. Dengan bermain, dengan bercerita, dengan bernyanyi, itu otomatis anak-anak usia dini ini nih bisa memahami dengan cepat. Maksudnya paham gitu. Kalau dengan anak-anak, dengan ceramah nih, anak-anak kita berbagi, nanti kalau nggak berbagi begini. Oh, kayaknya kurang efektif. Dengan efeknya kita setel dengan audio ya, visualnya. Oh nih anak-anak kalau kita bersedekah seperti ini, nih anak-anak kalau kita sombong seperti ini, kita kasih dampaknya. Terus dengan bermain juga harus kerjasama. Nih nak, tidak boleh egois. Ini mainan kamu. Ayo kita bermain bersama-sama. Seperti itu. Kita ceritalah mengenai riwayat Nabi, tokoh-tokoh agama yang berhasil gitu kan, kasih semangatnya anak-anaknya. Keren. Berarti ini pembiasan sehari-hari itu beneran ngaruh gitu ya ke pembentukan anak. Sangat. Ya, jadi menurut Ibu gimana itu berperan penting banget dalam pertumbuhan pembentukan anak-anak? Oh, sangat sekali. Karakter anak adalah terbentuk dengan kita pembiasaan sehari-hari. Terutama apalagi didukung dari rumah, itu tadi yang di awal saya bilang kan, di awal pembentukan karakter anak tidak harus dari sekolah. Dari rumah pun sudah terbentuk anak. Kita di sekolah tinggal melanjutkan, tinggal
memantapkan lagi karakternya anak. Oh ini loh pondasi anak, apalagi anak usia dini ya, sangat unik. Karakternya berbeda-beda. Ada yang anaknya emosinya tinggi, ada yang anaknya pemarah, ya sama ya emosi tinggi juga. Ada yang pendiam, apalagi ya khusus nih, hai kelompok A, anak ibu kelompok anggrek, yang notabene anaknya super duper hebat. Hebat anak-anak ibu ya. Itu memang ekstra. Kita harus ekstra dan kita harus bijak untuk pembelajaran apalagi nilai-nilai agama, moral. Kita harus bijak. Oh ini loh yang tepat formulanya. Oh ini loh anak ini yang A harus begini penanganannya, yang B begini. Jadi ada 20 anak karakternya berbeda-beda. Jadi kita tidak boleh menyamakan karakter anak dengan yang lainnya. Seperti itu. Iya. Susah nggak sih kayak apa sih ngingetnya gitu kan kayak Nah, si A ayo. nggak bisa diginiin, si Betul. B nggak bisa diginiin, si C suka gini. Iya. Pusing ya? Banget. Oh ya. Kan tadi Ibu ada cerita kalau misalnya tuh pengembangan nilai agama tuh ada yang dari nonton visual, ada yang bercerita, ada yang dengan ngajak bermain. Itu tuh sejauh mana kegiatan ini tuh ngebantu proses pembelajaran dalam mengembangkan nilai agama mereka tuh? Kalau menurut Ibu ya, mengenai proses pembayaran secara ininya, keberhasilannya ya, Iya. keberhasilannya itu 90% boleh dikatakan. Wow, mendekati sempurna. Ya, kenapa? Yang 10%-nya ya sudahlah, ini kan. Kenapa bisa dibilang kayak gitu? Karena dengan bermain anak-anak bisa mengungkapkan, mengekspor dia punya apa ya, kemauan gitu ya, kemauan. Terus bisa anak-anak ini nih mengungkapkan perasaannya dia, baik tidak senang atau egoisnya. Nanti akan kelihatan di situ dengan bermain, dengan bercerita. Ada anak yang tidak mau cerita mendengarkan cerita kita, kasih kita bermain. Ada anak yang sukanya dengerin gitu, santun gitu. Ada yang anaknya hanya diam, pasif, tidak ada pergerakan. Ya, tidak ada pergerakan. Diam aja, ada itu tuh. Hai, sekali lagi ya. Ada yang seperti itu. Nah, ya kita kasih pandai-pandai lah. Kita jadi guru TK ini nih. Ada minat? Aduh, boleh dicoba. Oh, boleh. Sepertinya menarik gitu. Itu pasti pusing banget ya Bu, anak-anaknya beda-beda karakter. Ada yang pendiam, ini. Nah itu gimana cara Ibu menghadapinya anak-anak yang berbeda itu? Kalau saya nggak pusing-pusing banget sih, karena sudah terbiasa ya. Prinsip saya ala bisa karena biasa, lillahi ta'ala. Kita semoga lelahnya kita menjadi lillah. Itu prinsip saya. Jadi kita berangkat dari rumah untuk mengajar adalah bismillah karena Allah. Kita nih mengajak anak manusia loh. Kita ini anak manusia yang kita harus didik ya. Bagaimana cara kita untuk mendidik ya anak-anak kita anak-anak kita. Saya tidak ya, terutama saya ya, anak-anak didik saya tidak anggap itu tuh anak-anak didik saya. Saya anggap inilah anak-anak saya. Yang saya harus meletakkan dasar karakternya, harus kita paling tidak ada loh perubahan yang dihadapi, yang bisa dibawa pulang untuk diberitahukan kepada orang tua. Oh iya, jadi orang tua menitipkan percaya di TK Nurul Jadid ini, jadi sangat senang, merasa terbantu dengan pola-pola didik kita itu aja. Jadi kayak vibes, ih aku bisa ngebantu gitu, seneng gitu.
gitu. Iya, alhamdulillah ya, senang sekolah di TK Islam Nurul Jadid, apalagi dengan Ibu Kokom, walaupun suaranya kuat, keras, ceria gini-gini, tapi baik loh, gitu. Suatu hal yang paling ingin didengar ya. Betul. Jadi setiap guru punya ciri khasnya. Betul. Betul, ya kan? Nah, punya ya. ciri khasnya. Saya ciri khasnya nih, suaranya lantang ininya. Tapi semoga lah ya anak-anak ibu ya senang dengan suara lantang ibu ya nak ya. Habis kalau nggak lantang-lantang kadang nggak didengerin tidak sama didengar. mereka. Iya betul. Bu nggak dengar bu nggak dengar. Nah itulah. Jadi sebenarnya kalau jadi guru TK ini suara memang harus mendukung juga. Berarti itu salah satu tantangan mereka gitu, harus lantang gitu kan. Betul. Nah, selain suara yang harus lantang tuh, apalagi yang harus maksudnya ada hal lain kah yang harus dihadapi oleh guru TK dalam membentuk perilaku si murid ini atau si anak didiknya gitu? Oh ada. Misalnya nih ada anak yang maaf ngomong ya kebutuhan khusus ya. Yang notabene ada ADHD, autis, ada speak delay. Itu kita akan kerjasama dengan pihak puskesmas, orang tua, psikiater, kita gitu. Nanti kita akan ngobrolin nih, Bu, maaf, kita dengan sopan, anak ibu terindikasi ini. Kita nih bukan ahlinya. Terutama saya nih, saya bukan ahlinya dalam bidang untuk mengidentifikasi anak ibu kalau ini. Hanya dengan kasat mata kita sudah bisa lihat, oh anak ibu speak delay, oh anak bapak ibu ini perlu ada terapi. Kita sarankan seperti itu. Jadi untuk pembelajarannya kita bukan dilainin ya, maksudnya kita agak spesial lah. Ada tambahan. Dan untuk laporan pencapaiannya pun kita agak tidak disamakan dengan yang lain. Walaupun memang tidak sama, setiap anak tuh tidak sama penilaiannya. Itulah uniknya TK ya. Narasinya rapotnya bukan 8, 9 tuh tidak. Kita narasi, kita utarakan apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu menonjol. Walaupun tidak dituangkan di pencapaian perkembangan di rapot ya, di rapot kita tidak tuangkan kekurangannya, tidak boleh kita kekurangan anak kita itu dituangkan di laporan. Kita ambil yang sisi positifnya. Betul, karena produknya Allah tidak ada yang tidak sempurna, semua sempurna. Apalagi Allah Maha Pencipta menciptakan manusia dengan kesempurnaannya. Iya sih, benar. Kayaknya abis ini aku perlu nengok rapot TK aku nih. Boleh, ayo monggo. Review gitu. Betul. Jadi sama gak ini ya rapot saya dengan rapot yang ini sekarang berbeda, sangat berbeda. Apalagi pembelajarannya ya harus joyful, mindful ya, harus anak-anak ini harus mengekspor lebih ini lagi ya kan, lebih mendalam lagi. Dan gurunya pun mau tidak mau harus belajar juga, jangan sampai kalah dengan anak-anak. Anak-anak sekarang main tabnya lancar. Udah. Kita bikin video ini, ibu saya sudah lihat di YouTube, ibu saya sudah gini. Sekarang anak sekarang gadget. Wow. Luar biasa. Nah, ngomong-ngomong ibu ini ngajar anak TK kan. Betul. Terus anak TK itu pasti susah, ada berantem, kayak saling gak menghargai, pelit lah. Nah itu gimana biar ibu bisa menanamkan sikap mau saling berbagi, menghargai, gak pelit gitu? Oh gitu. Iya. Kalau saya untuk menangani anak yang pelit, Iya. ya, kita bilang pelit ya. Walaupun anak saya sih rata-rata tidak pelit ya. Kalau ini seandainya ya ada anak yang kurang berbagi ya, kurang berbagi.
kita konsultasi dengan orang tuanya, kita tanya di rumah seperti apa anak ini. Kenapa Bu? Pasti kan enggak, di sekolah ini enggak, si A enggak mau berbagi loh Bu. Kalau bisa misalnya nih anak ibu besok bekalnya bisa dilebihin enggak gitu. Nanti biar anak-anak itu tuh saya kasih apa ya, reward gitu. Ayo nak, siapa yang berbaginya hari ini yang luar biasa, mau berbagi dengan kawan makanannya atau mainannya mau sama-sama, ayo kita ibu akan kasih apa gitu. Pokoknya awal-awal kita kasih reward lah, kasih reward awal-awal. Tapi kalau sudah terbiasa ya ngalir. Oke. Bu, kan selain visual pasti kan ada cerita tuh kan, kayak Betul. cerita dongeng gitu kan. Itu tuh ada nggak pengaruh untuk pemahaman anak gitu? Ada banyak. Emang ya? Anak-anak tuh jadi bisa menceritakan kembali, Oh iya. Iya, menceritakan betul. kembali. Kan biasanya nih orang tua kan ini suka bertanya, belajar apa nak hari ini? Biasanya. Si anak nanti. Iya. Oh, tadi Bu Kokom ngajar ini loh Ma, Bunda. Ngajar apa ayo? Contohnya hari ini anak-anak kelompok A belajar fisik motoriknya adalah melempar gelang-gelang sesuai dengan warna. Pasti nanti anak-anak ada salah satu orang tua akan bertanya, belajar apa tadi hari ini? Pasti dia bilang, oh tadi lari-lari. Oh tadi melempar sesuai dengan warna. Oh tadi melukis. Karena ada tadi kegiatannya melukis hari ini, ya seperti itu. Itu banyak sekali. Ada timbul percakapan antara orang tua dengan anak. Nanti besoknya pun saya akan tanya lagi, ayo siapa yang semalam orang tuanya bertanya pelajarannya apa? Saya Bu, pasti saya Bu, gitu ya kan? Iya, jadi excited gitu. Betul. Ya itu tergantung dari guru masing-masing untuk menanganinya. Kalau saya tanya lagi. Setelah hari ini, besok saya akan tanya, semalam belajar apa? Ayo, ada yang ingat? Gitu kalau saya. Jadi ini ada pembentukan karakter di mana anak itu nanti dengan inisiatif mereka gitu kan, malam sebelum hari esoknya mereka bakal ngulang lagi. Betul. Karena kalau anak TK ini harus konsekuen, harus continue, dan tidak boleh, bukan tidak boleh ya, diharapkan harus ya itu harus berkontinu gitu loh, jangan berubah-ubah. Misalnya kita hari ini tepuk gini, kita ulang lagi. Sama dengan sholat. Hari ini anak ini bagus, besok belum tentu. Makanya kita ulang lagi, kita review lagi, kita ini lagi, kita korek-korek lagi, kita minatnya anak. Biar yang kalau diulang tuh misalnya hari ini udah bagus, besoknya lebih baik gitu. Betul. Exactly. Refleksi kita. Terus kan Bu, biasa anak-anak itu peniru banget ya sifatnya, meniru orang dewasa atau apa gitu. Betul. Terus menurut Ibu sikap seorang guru nih, keteladanan seorang guru itu berperan penting gak dalam pertumbuhan anak? Sangat dong. Sangat. Apalagi ini ya kasusnya ya, kita studi kasus ya mengenai anak ya, kata ibu guru. Nah, berarti kan ibu guru ini selaku contoh. Kata ibu guru harus begini loh Ma. Kata ibu guru harus belajar begini loh Ma. Enggak gitu, ibu guru enggak begitu nyanyinya. Ibu guru begini loh Ma, mama ini enggak bisa lah. Cobalah telepon sama ibu gurunya. Seperti itu. Makanya
bijak lah kita nih, apalagi ya saya ya, terutama saya selaku guru ya, guru PAUD, memang harus pandai-pandai bijak untuk menyikapi anak yang kata gitu. Jadi kita sebagai model ya, model ini harus yang baik-baik, bukan harus lagi, wajib yang baik-baik seperti itu. Karena udah pastinya bakal ditiru. Betul, Iya. bakalan ditiru. Otomatis saya mau jadi ibu guru lah, mau jadi ibu guru si A, mau jadi ibu guru si B, kayak gitu. Kalau kita jadi guru sebagai model tidak baik, akan dicontoh. Larinya ke sana. Itulah dia. Betul. Ada lagi? Oh iya, Ibu bisa nggak ceritain salah satu pengalaman Ibu tuh pas ngedidik anak tuh yang paling berkesan gitu bagi Ibu, yang mungkin Ibu inget atau yang pengalaman yang paling Ibu suka gitu, pokoknya yang gitu. Banyak sih, apalagi saya sudah 20 tahunan lebih ya. Iya juga di sih. kelompok A terus ya. Aduh, tidak terbayang lah. Sampai pengalaman saya berjumpa nih, saya ini aja sudah lupa kalau itu tuh murid saya. Sampai udah lupa. Saya sampai kalau ingat itu, ya Allah, inilah produk saya. Ini bukan produk saya ya, inilah istilahnya amal jariah. Pada saat ketemu di mall, suatu mall, ibu Kokom, saya gini mengerutkan dahi, siapa ya gitu. Ibu nih lupa lah, Dani loh Bu gitu. Dani mana? Itu yang rumahnya di Sarmen. Oh, anaknya Bu Rita. Sekarang di mana, Nak? Dia Bu di Kepri sekarang. Beliau di Kepri. Bapaknya di LAJR ya. Itu ibunya dulu TK juga, ada buka TK juga di Sarmen. Tapi anaknya angkatan berapa ya, Ibu lupa lah. Sekarang sudah jadi orang lah, boleh dikatakan. Nah, itu masih ingat. Ada lagi yang jadi dokter. Dulu waktu di TK, ya Allah ya Robbi, Masya Allah. Manjat-manjat, perempuan. Manjat-manjat. Terus sama anak bam, perempuan. Lasanya luar biasa. Tapi hari ini demi Allah jadi dokter. Wah, senangnya. Oh, ibu orang tuanya nih. Ibu alhamdulillah Mutia sudah jadi dokter, lulusan UGM. Tak terasa air mata. Ya Allah, anak ibu yang lasanya luar biasa sudah jadi dokter. Senangnya. Terutama. Contohnya lagi, hai Ibu Pika. Pernah kenal ini, Ibu Pika. Murid kami. Serius? Malah sekarang saya jadi belajar dengan Ibu Pika. Jadi teman sejawat loh. Iya itu dia, aduh. Iya Bu Pika ya. Kalau kalian masih ingat di episode sebelumnya, ada itu Bu Pika. Itulah yang disebutin Bu Kokom. Wow, siapa sangka ya kan? Nah, nih kalau Bu Pika nonton ya, Bu Pika ya. Nah, terus nggak kerasa ini udah pertanyaan terakhir aja ini, Bu. Janganlah dulu, aku ada masih mau nanya. Oh iya ya, nggak apa-apa. Ini pertanyaannya, apa nih harapan sama pesan yang pengen Ibu sampaikan kepada orang tua sama anak-anak yang terkait pendidikan nilai agama sama moral? Pesan. Boleh. Nih untuk para orang tua, terutama ibu ya. Kalau saya boleh sarankan, jangan memaksa anak
untuk menjadi seseorang yang diinginkan. Maksudnya yang diinginkan orang tua loh. Gitu. Beri mereka ruang Untuk menjadi diri untuk sendiri. menjadi dirinya sendiri. Terus kalau misalnya para orang tua, oh anak saya kok belum bisa ini, belum bisa ini, jangan membanding-bandingkan seorang anak dengan anak yang lainnya. Karena setiap anak mempunyai sisi berbeda-beda. Jadi kita jangan ragu dengan pencipta, ya, dengan yang sang pencipta. Istilahnya kita ini selaku orang tua nih, ayo sama-sama kita bersinergi antara orang tua, guru, lembaga, ya. Ayo kita sama-sama bergandengan tangan untuk menciptakan anak-anak kita karakter yang tangguh, yang berakhlak, ya, yang berakhlak. Kadang kan ada tangguh aja tapi berakhlak. Ini kadang anak melawan, ya. Ayo kita sama-sama. Ini anak-anak kita adalah penerus bangsa yang akan kita nikmati nanti, menjadikan kita ladang pahala di kemudian hari. Ayo berprinsip lillahi ta'ala, bismillah, insya Allah Allah akan membantu kita untuk karakter anak-anak kita lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu. Bu, boleh nggak nanya? Ini pertanyaan pribadi dari saya. Boleh. Gitu kan. Ibu tadi bilang kalau misalnya beberapa anak itu, misal anak yang kelompok A itu lebih dekat sama ibu dan kelompok B itu lebih dekat sama ayah. Gimana kalau misalnya Anak laki-laki atau anak perempuan? sama perempuan laki-laki? Boleh. Gimana kalau misalnya si anak ini jarang dapat peran dari kedua orang tuanya, semisal entah yang tiada, maaf kata, atau yang sibuk sama pekerjaannya. Itu tuh kan kadang yang bandel, kadang juga yang pendiam, yang nggak mau cerita. Mencari perhatian gitu ya. Iya, gitu. Ini menarik. Ada juga. Wow. Orang tuanya masing-masing kerja nih. Masing-masing kerja. Kita menyikapi itu, kita berusaha menjadi orang tua pengganti. Karena memang prinsipnya kan guru adalah orang tua pengganti. Kalau saya bukan 24 jam ya. Kalau 24 jam kapan saya tidurnya, ya kan? Saya selalu WA saya tidak akan privasi. Silakan berkonsultasi mengenai perkembangan anak, tumbuh kembang anak. Kalau saya menanggapi masalah anak yang tidak dekat dengan semuanya, ya perlu perhatian, ya. Sekali lagi, kerjasama dengan orang tuanya, kita panggil, kita dudukan. Ini orang tua, ini anak loh, seorang manusia loh, mau dibawa kemana ini anak ini. Kalau saya aja sendiri, walaupun sebagai orang tua pengganti, tidak sepenuhnya, karena kan waktu yang panjang itu kan di rumah. Ya, kita hanya 2 jam 3 jam Pas jam sekolah. betul. Istilahnya berusahalah sebagai orang tua pengganti yang baik, ya. Kita dengarkan keluh kesahnya, kita rangkul anak kita yang perlu perhatian, seperti itu. Menarik. Tapi susah sih pasti. Betul. Ya, nggak ada susah sih sebenarnya. Kalau kita jalani dengan ikhlas, Oh, ikhlas. bismillah lillahi ta'ala. Itu. Ya kan, ikhlas lillahi ta'ala, dinikmatin. Dinikmati, insya Allah jadi lillah. Oke. Oke. Sudah, saya rasa cukup untuk sekian podcast Tanya Jawab, Tanya Guru. Tetap beradab, tetap berkarya bersama media Nurul Jadid. Cerdas berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.